Direktur Hendra. Perempuan penggoda. Aku kasih tahu, seperti kamu ini, yang menggunakan nama pekerjaan untuk menggoda suami orang. Aku sudah sering lihat. Kamu cuma mau naik jabatan dengan menggoda pria, kan? Lihat, hari ini aku pasti merobek wajah kamu. Siapa kamu? Kamu yang menggoda Direktur Wijaya istri. Kamu ngomong apa sembarangan? Sebenarnya Direktur Wijaya berkali-kali mengganggu Kak Lina. Karena ini, Kak Lina sudah keluar dari proyek Direktur Wijaya. Masih membela diri, ya? Baik. Ini siapa? Ini bukan kamu, siapa lagi? Aku. Di foto bukan dia. Cewek di foto ini, dan dia hanya mirip bentuk tubuh, tapi di belakang lehernya ada tahi lalat merah. 8 tahun lalu. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu lehernya ada tahi lalat? Kamu juga ada hubungan dengannya, kan? Kakak, lama tidak bertemu. Kak, lama tidak bertemu. Mau pergi begitu saja setelah menyiram air? Siram balik. Kamu mau apa? Aku minta maaf. Tidak boleh? Bukan aku yang harus kamu minta maaf, tapi semua wanita yang bekerja keras. Tapi hanya karena satu rumor, langsung dicap buruk. Maaf. Sudah ya. Seminggu lagi aku akan kembali. Aku mau membuat pengecualian untukmu. Kak Lina, aku antar kamu ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ayo, pergi. Maya Sari, Putri Tunggal Grup Sari. Eyo. Kita ternyata berhasil. Direktur Hendra tidak pernah menerima wawancara. Kak Lina, bagaimana kamu tahu trik ini akan berhasil? Lina, Direktur Wijaya yang melecehkan kamu itu, ternyata istrinya berani datang ke kantor. Berkelahi besar. Gambaran itu, kamu jangan kembali ke kantor. Aku di Hotel Hongxing. Kasih tahu lokasiku padanya. Hah? Kamu yakin? Aku yakin. Sebelumnya, saat menyelidiki Direktur Hendra, aku cek data dia. Ternyata waktu muda, dia juga pernah mengalami kesalahpahaman. Sampai-sampai kehilangan pekerjaan. Aku yakin dia tidak akan tinggal diam. Hello. Bu. Lina, pulang lebih awal hari ini. Kakakmu sudah pulang. Dia bawa tunangannya juga. 8 tahun yang lalu. Bukannya kamu pernah bilang, tunanganku hanya boleh kamu? Kamu mau meninggalkanku? Lina, kamu dengar? Dengar. Ya sudah, cepat pulang. Kepitingnya sudah aku kukus. Baik. Ibu, aku pulang. Lina sudah pulang. Kebetulan, bantu ibu memetik sayuran ini. Hari ini ibu mau masak sendiri. Arif paling suka masakan ibu. Baik. Bagus sekali. Sudah 7 tahun. Akhirnya mau pulang juga. Dengar-dengar dari ayahmu, katanya kali ini pulang untuk kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri mendirikan ruang penelitian. Tidak akan pergi lagi. 10 tahun yang lalu. Karena ibu meninggal dunia secara tak terduga, ayah sangat berduka. Untuk melarikan diri dari kenyataan, dia mengajukan diri untuk bekerja di luar negeri. Sedangkan aku dititipkan di rumah teman seperjuangan ayah. Sampai di rumah. Nak, jangan takut. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu.
Ayo. Ini rumah kita. Ibu perkenalkan, ini anak ibu, Arif Pratama. Mulai sekarang, dia adalah kakakmu. Itu pertama kalinya aku bertemu dengan Arif Pratama. Pasti mereka sudah pulang. Laporan penelitianmu yang terbaru sudah ayah baca. Cukup bagus. Anak baru saja pulang. Budi Pratama, pemimpin grup Meng. Bicara apa soal pekerjaan? Mana Lina? 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 Datang. Kak, kamu pulang. Kira, pernah bertemu di hotel ya? Kamu salah orang. Lina, kamu harus panggil dia kakak ipar. Hubungan kalian berdua juga harus lebih dekat. Kakak ipar. Bu, aku dari luar negeri. Bawa banyak produk skincare untukmu. Coba lihat. Baik. Lina, sudah 7 tahun kita tidak bertemu. Kamu masih penakut seperti sebelumnya. Kamu hari ini sangat tidak biasa. Aku. Hubungan kita jelas-jelas palsu. Masih memaksa aku ikut main dalam sandiwara ini. Seperti sengaja mau diperlihatkan ke seseorang. Kamu terlalu banyak mikir. Ibuku sangat ingin bertemu denganmu. Dengar-dengar. Bulan depan, perusahaan Lin akan mengadakan rapat pemegang saham. Di rapat itu, aku akan secara resmi menjadi presiden baru perusahaan Lin. Saat itu, kontrak kita akan berakhir. Lina, kamu ngintip apa? Bukannya dia sudah? Menemukan pasangan seperti yang kamu harapkan. Lina, ada masalah mendadak dengan interview di sini. Kamu harus bantu. Lina, kamu menghindari aku. Kamu? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak paham. Kamu tahu aktingmu sangat buruk? Arif. Apa maumu sebenarnya? Sekarang tidak memanggil aku? Lina. Menghindariku baru saja lagi ngapain lihat aku di jendela. Dulu kan jelas kamu yang bilang putus. Turun. Aku tunggu kamu di bawah. Aku sudah bilang tidak suka kamu. Jangan cari aku lagi. Bukannya kamu pernah bilang? Calon istriku cuma kamu, kan? Lina? Kamu mau tinggalkan aku? Teman ini, kamu malam-malam masuk asrama perempuan ngapain?
Kok darahnya banyak banget? Cepat pergi ke klinik periksa. Lina Sutrisno, kamu tetap tidak mau aku. Lina, kamu di kamar? Lina, kamu di kamar? Lina! 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 Direktur cari kamu. Baik. Direktur. Soal, Bapak Wang, itu sudah aku dengar. Kamu tidak perlu ikut lagi. Aku akan kirim kolega lain. Tidak usah. Aku bisa. Aku atur untuk kamu, karena ada tugas yang lebih penting. Serahkan padamu. Arif Pratama, ilmuwan muda yang baru pulang dari luar negeri. Menolak undangan tim top dari luar negeri. Kembali ke dalam negeri, mendirikan ruang penelitian sendiri. Ini berita besar di industri belakangan ini. Tapi katanya orang ini sangat rendah hati. Aku harap kamu bisa dapatkan wawancara dengannya. Wawancara pertama di dalam negeri. Direktur, bisa aku tolak? Kamu adalah kandidat yang paling cocok di hatiku. Pertumbuhanmu dalam beberapa tahun ini, semua orang melihatnya. Dan lagi, wartawan terbaik akhir tahun. Kandidatku adalah kamu. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini lagi. Oke. Ibu, aku pulang. Sinta Pratama. Lina Sutrisno, lama tidak bertemu. Kalian berdua saling kenal? Ibu Murni, kami sekelas dari SMA sampai kuliah. Wah, itu bagus sekali. Sinta, dia anak dari teman kuliah Ibu Sri, anak teman kuliahku. Baru pulang dari Inggris. Latar belakang keluarganya, karakternya, semuanya bagus. Tak disangka, kalian berdua ternyata sekelas. Benar-benar takdir. Ibu, Anggap saja ini hadiah ulang tahun untukku. Coba lihat dulu. Kalau memang tidak cocok, aku tidak akan memaksamu. Kalian ngobrol dulu ya. Tak kusangka kita bertemu lagi dengan cara seperti ini. Kalau dihitung-hitung, kau adalah gadis pertama yang kusukai. Di sana. aku sampai. Hari ini, terima kasih sudah mengantarku pulang. Aku yang harus berterima kasih pada salju ini karena memberiku kesempatan mengantarmu. Lina Sutrisno. Sejak SMA kita kenal, lalu kuliah di universitas yang sama, ikuti klub yang sama. Menurutmu ini semua kebetulan? Lina Sutrisno. Tidak pernah ada yang namanya kebetulan. Aku suka kamu. Aku mengganggu kalian. Hari ini pulangnya cepat sekali. Kebetulan, aku akan memperkenalkan seseorang padamu. Arif, ini Cinta Pratama, baru saja pulang dari luar negeri. Arif Pratama. Sinta Pratama. Mereka berdua cocok sekali ya. Aku duluan naik. Masih ada data yang harus kutata. Kalian lanjutkan saja.
Lina, waktu di kuliah dulu, aku pernah mengungkapkan perasaanku padamu. Tapi kamu menolakku. Kamu bilang kamu punya orang yang kamu sukai. Tapi dalam keadaan sekarang ini, kita masih bisa bertemu artinya. Hubungan kalian tidak ada hasilnya, kan? Kamu, bisakah mempertimbangkanku lagi? Sebenarnya aku tahu kalau yang dijodohkan hari ini adalah kamu. Makanya aku datang. Jangan buru-buru memberi jawaban dulu. Aku bisa menunggu. Santai saja pikirkan. Pas. Selama bertahun-tahun ini, Anda selalu memikirkan Nona Lina. Kenapa tidak langsung memberitahunya? Malah memilih cara seperti kencan buta. Aku takut membuatnya kaget. Dia sudah pergi. Kalau aku tidak salah ingat, dialah orang yang pernah mengungkapkan perasaannya padamu waktu kuliah. Jangan suka sama orang lain. Kak. Aku tidak menyangka dia akan datang hari ini. Lina, kalau mau menghidupkan kembali hubungan lama, sesuai urutan, seharusnya aku yang duluan. Majalah kami ingin melakukan wawancara dengan Anda dan laboratorium Anda. Kalau kamu tidak mau, aku akan langsung bilang pada mereka. Nona Lina, maaf, di rumah aku tidak membahas pekerjaan. Besok datang ke laboratorium untuk menemuiku. Lina Sutrisno. Mungkin harus menunggu sebentar ya. Pak Arif masih sibuk. Eksperimen hari ini ada sedikit masalah. Baik, aku tunggu dia di sini saja. Oke, baik. Cepat. Coba lihat. Ganteng banget. Memang pantas jadi ilmuwan termuda. Katanya orangnya super dingin. Gak tahu kalau sama pacarnya sendiri, apakah juga segitu dinginnya. Sudah 7 tahun berlalu. Dia masih tetap populer. Pak Arif, sudah saya beritahu Lina Sutrisno. Eksperimen hari ini sudah selesai. Kalian pulang dulu. Aku tinggal tunggu datanya. Kalau begitu, Lina Sutrisno. Oke, baik. Dia sama sekali nggak mau diwawancara. Baru sehari sudah nggak tahan. Kamu sengaja ya? Iya. Aku memang sengaja. Jadi, sudah puas? Puas? Rasanya nggak enak ya menunggu. Aku sudah menunggu 7 tahun. Kamu cuma menunggu sehari. Ngapain cemberut? Mau kabur lagi? Terus kamu mau aku gimana? Lina Sutrisno. Sudah 7 tahun. Kamu nggak pernah sekalipun menghubungiku. Kejam banget. Kenapa ada bekas luka di sini? 7 tahun lalu, waktu cari kamu ke sekolah,
kena waktu loncat pagar. Sekarang sudah memudar. Masih sakit? Sudah nggak sakit lagi. Tolong cetak dokumen ini. Oke. Aku segera datang. Siapa? Masalah ini sedang aku urus. Datang ke pintu. Kamu kok di sini? Sebagai perwakilan perusahaan yang berprestasi, ikut serta dalam forum. Oh, Sebenarnya cuma numpang hadir. Aku nggak ngerti satu kata pun. Akhirnya berhasil bikin kamu ketawa. Sekarang kan jam makan. Kalau nggak sibuk, mau makan bersama nggak? Wawancara kamu masih dilanjutin nggak? maaf ya. Aku masih ada wawancara. Aku duluan ya. Kamaya, kamu datang ya? Lihat di media sosialmu, kamu pacaran ya? Bahagia ya? Lina, Lina, Kamu ngapain sih? Dia kan punya tunangan. Lina datang ya? Kak Maya. Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Masalah yang tadi aku bilang, cepetan tentuin waktunya ya. Hubungan kalian harusnya udah bisa lebih maju lagi. Mereka sedang bahas tanggal pernikahan ya. Papa Arif, sekarang kita mulai untuk Anda baterai tenaga baru yang dikembangkan, melakukan wawancara. Untuk keaslian wawancara ini dan akurasinya, saya akan merekam seluruh prosesnya. Anda tidak keberatan kan? Aku dan Maya Sari cuma. Papa Arif, wawancara kita kali ini hanya membahas topiknya saja. Boleh kan? Kalau gitu, wawancara kita kali ini selesai. Nanti kalau artikelnya sudah jadi, aku akan langsung kirim ke Anda untuk di-review. Kalau tidak ada masalah, baru kita terbitkan. Terima kasih, Bapak Arif. Profesor Arif, ada data eksperimen ini. Kayaknya ada sedikit masalah. Bisa tolong dilihat nggak? Lina Sutrisno. Ayo kita ngobrol. Kenapa kamu datang? Melihat aku, kamu tampak sangat kecewa. Cepat katakan jika ada sesuatu. 7 tahun lalu, aku terpaksa memainkan drama ini. Sekarang juga harus berakhir. Lagi pula, di depan dia. Kamu masih bisa terus bermain? Lina Sutrisno, kenapa kamu bersikap seperti itu? Sebenarnya apa yang membuat kamu tidak senang? Asalkan kamu mengaku masih memiliki perasaan untuk aku akan memberitahu kamu semua. Tak perlu kamu campuri. Lalu siapa yang kamu ingin urus? Dia? Katakan padaku, Lina Sutrisno, bagaimana sebenarnya hati kamu? Lina, kamu sudah kembali? Aku membeli dessert favorit kamu untuk kamu. Cepat turun dan makan. Ibu sudah kembali. Jangan seperti ini. Kamu begitu takut ketahuan oleh mereka ya? Makanya dari awal langsung memilih meninggalkan aku.
Aku sekarang akan membuat mereka tahu. Aku dan kamu sebelumnya. Sebenarnya seperti apa hubungannya? Arif Pratama. Jangan seperti ini. Lepaskan. Lina. Lina. Lina, makan ya. Arif, kenapa kamu di kamar Lina? Mau pinjam buku dari Lina? Kebetulan. Ayo kita makan di bawah. Buah hari ini manis sekali. Arif Pratama. Jangan begitu. Lepaskan. Lepaskan. Lina Sutrisno. Ternyata memang kamu yang tahu. Bagaimana caranya membuatku lulu? Sama seperti 11 tahun yang lalu. Lina, 11 tahun yang lalu. di rumah Pak Budi baik-baik saja kan? Iya. Iya juga. Pak Budi itu teman seperjuangan lamaku. Lina, di sini bisa dapat gaji setengah lebih banyak daripada di dalam negeri. Aku juga tidak ada pilihan. Ibumu juga pergi begitu tiba-tiba. Aku tahu. Ya. Aku mengerti. Lina, kamu benci aku? Meninggalkanmu sendirian di sana. Sudah ya. Aku mau berangkat sekolah. Aku tutup telepon dulu. Kak, kamu juga mau keluar? Lain kali ketemu aku, nggak usah senyum palsu. Arif Pratama yang berusia 19 tahun adalah orang yang paling kubenci. Ayo, naik. 11 tahun yang lalu, Mama suruh aku antar kamu. Nggak usah, aku jalan kaki aja. Halte bus terdekat dari sini jaraknya 2 kilometer. Kamu yakin? Dia adalah jenius di mata banyak orang. Dari dulu, sudah diterima di Universitas A. Dewa kampus yang tak terjangkau. Tapi bagiku, dia dingin dan tajam mulutnya. Aku mau cari buku. Mbak Wang. Kupikir aku yang kurang berusaha. Kalau gitu, tolong antarkan buah ini ke Arif. Bu Murni, kebetulan aku mau ke lantai atas. Biar aku yang antar. Boleh. Kat, aku bantu Bu Murni ngantar buah. Taruh saja di sana. Oh. Kamu nggak perlu lakukan hal seperti ini lagi. Aku juga nggak mau ke sini. Kenapa kamu benci aku? Aku sudah berusaha keras. Aku akan berusaha supaya setiap orang di sini menyukaiku. Betul. Aku memang suka senyum palsu. Kamu juga benci. Aku juga benci kamu. Siapa bilang aku benci kamu? Kamu nggak perlu berusaha keras menyenangkan semua orang. Juga nggak perlu membuat semua orang menyukaimu.
Jadilah dirimu sendiri. Nanti aku akan coba bicara lebih lembut. Itu pertama kalinya aku menangis di depan Arif Pratama. Dan air mata yang tak jelas ini membuat kami jadi lebih akrab. Sebelas tahun yang lalu. Lapar. Jangan makan ini. Aku masakin untukmu. Nggak usah repot-repot. Sudah larut begini. Aku makan apa saja boleh. Jangan-jangan mengganggu bapak dan ibu. Lina. Kamu bukan tamu. Bukan juga numpang tinggal. Jangan khawatir akan mengganggu orang lain. Arif Pratama, yang berusia 19 tahun, sangat pintar. Iya, oke. Pintar sampai sekilas saja bisa membaca pikiran saya. Makan selagi hangat. Baik. Pindah ke SMA baru, sudah terbiasa? Aku lihat rapor kamu. Bagus sekali. Sudah punya rencana mau kuliah di mana? Belum terpikir. Kalau begitu, datang saja ke kampusku. Cinta. Cepat duduk. Mencari Lina? Iya, ada reuni sekolah. Mau tanya Lina mau ikut atau tidak? Terima kasih, Bu. Bapak Cinta, bisa kita bicara sebentar? Kami dari grup Wardana punya proyek, ingin bekerja sama dengan ruang penelitian kalian. Jadi ke depannya, kita pasti akan sering bertemu. Bapak Cinta, maaf kalau saya bicara belak-belakan. Kamu bisa bertahan di bawah tekanan kakakmu selama bertahun-tahun, dan akhirnya menjadi penerus baru grup Wargana. Sungguh hebat. Dengan statusmu sekarang, banyak calon pasangan yang bisa kamu pilih. Kenapa harus Lina Sutrisno? Apa tujuanmu sebenarnya? Kamu benar. Aku memang bukan orang baik. Aku berpura-pura di depan banyak orang. Tapi perasaanku pada Lina Sutrisno tulus. Soalnya, dia sudah melihatku dalam keadaan paling memalukan. Di depan itu kelasmu. Cepat masuk. Berani juga kamu pindah sekolah ke sekolah yang sama denganku. Kamu cuma anak haram papaku. Jangan lupa, gimana caramu bisa masuk warga Wardana? Cuma karena ibumu nggak mau anaknya jadi dibuang ke rumah kami. Cinta Pratama, ingat statusmu. Jangan menginginkan hal yang bukan hakmu. Halo semuanya, namaku Lina Sutrisno, siswa pindahan baru. Katanya hari ini di kelas kita, bukan cuma satu siswa pindahan ya. Yang satunya lagi mana?
Halo. Namaku Cinta Pratama. Katanya 10 dia anak tahun yang keluarga lalu. anak di luar nikah yang dibesarkan di luar. Pantasan saja pindah sekolah di tengah jalan. Coba ulangi Katanya lagi. ibunya cuma penyanyi kafe. Memang Entah iya, pakai cara seluruh sekolah pada tahu. Pura-pura apa sih? Berani-beraninya pindah ke sekolah yang sama denganku. Kamu cuma anak haram dari ayahku. Asik nggak sih? Gue tanya, asik nggak sih? Lina Sutrisno. Memang latar belakangku jelek. Tapi kamu juga nggak berhak ngomong gitu. Kamu sama aja kayak gue. Katanya kamu pindah sekolah karena dititipkan. Orang tuamu juga nggak mau kamu, kan? Rino Wardana. Yang kamu bilang itu beneran ya? Iya, mulai sekarang kalian jangan dekat-dekat dia. Ayo, pergi. Aku salah sangka sama dia. Cinta Pratama, kamu cari aku? Barusan aku nelpon, kamu nggak angkat. Hari ini ulang tahun Guru Doni. Aku janjian sama teman-teman, mau rayain ulang tahunnya di hotel. Kamu mau ikut nggak? Kumpul-kumpul sama teman sekolah ya. Lina, ikut aja. Kamu juga harus sering-sering kontak sama teman. Ayo, pergi. Pak Gu, konon katanya Anda baru saja mengamankan kerjasama dengan Huashi. Selamat ya. Kalau menurutku sih, dari semua teman sekelas kita dulu, yang paling sukses, ya pasti Pak Gu ini. Pak Gu, kalau ada proyek bagus, jangan lupa sama kita-kita, teman lama. Iya, ingat waktu masih sekolah dulu, kamu suka sekali berkelahi. Luka di badanmu tidak pernah sembuh total. Setiap kali, aku dibuat kesal setengah mati. Sudah berapa kali dibilangin, nggak didengerin. Anak ini benar-benar. 10 tahun yang lalu. Lina, soal yang kemarin, aku... Maaf. Dilarang berkelahi. Kamu nggak ngerti? Atau gimana? Luka di wajahmu ini belum sembuh. Sudah keluar berkelahi lagi. Anak haram tetap anak haram. Gak pantas diangkat ke permukaan. Lihat. Aduh sakit. Bu Guru. Aku melihat ada yang membuli murid sekolah kita. Jadi menolong. Mau dikasih penghargaan gitu? Nggak usah. Kalau lain kali kamu berkelahi lagi, aku akan panggil orang tuamu. Aku mengerti, Bu Guru. Aku janji nggak akan lagi. Masuk saja. Aku akan buktikan padamu. Akulah orang yang paling cocok untukmu. Lina, sebentar lagi ibu temani kamu pergi. Tidak usah, Bu. Aku mau bicara sendiri dengan ayah. Baik. Murni Pratama. 7 tahun yang lalu, aku... Lina.
Turut berduka cita. Material bangunan itu bermasalah. Waktu ayahmu pergi ke lokasi untuk memeriksa, terjadi kecelakaan. Turut berduka cita. Turut berduka cita. Turut berduka cita. Turut berduka cita. Lina. Mulai sekarang, aku akan jadi ibumu. Biarkan dia sendiri, menemani ayahnya sebentar. Lina. Aku sudah pulang. Kak. Aku tidak punya ayah lagi. Kamu masih punya aku. Mulai tahun depan, Aku akan temani kamu datang menjenguk paman setiap tahun. Dia mungkin sudah tidak ingat lagi ya. Bu, kalau begitu, aku pergi dulu. ya baik. Hello, Xiaozhe. Masih ada aku. Nanti setiap tahun, aku akan menemanimu mengunjungi paman. Kamu baik-baik saja? Oh, aku baik-baik saja. Tadi kamu mikirin apa? Mobil lewat saja tidak kamu sadari. Ayo pergi. Hah? Hari ini kan hari peringatan ayahmu. Aku temani kamu pergi. Kamu tahu dari mana? Ibumu yang telepon aku. Katanya akhir-akhir ini kondisimu kurang baik. Minta aku temani kamu. Tidak usah. Lina. Sebenarnya apa yang kamu takutkan? Sudahlah. Ayo pergi, ayo. Ibu Murni sudah berpesan agar aku menemani kamu dengan baik. Lina Sutrisno. Kamu hebat ya. Lina, mau kuantar? Lina, kamu memang hebat ya. Kamu sampai segitunya suka sama dia. Sudah tak sabar bahwa dia ketemu paman. Bukan. Kami cuma ketemu tidak sengaja. Bukan. Bukan suka sama dia. Atau bukan bahwa dia ketemu paman.
Halo, Lina. Kamu dengar? Lina. Lina, kamu baik-baik saja? Aku lagi sibuk. Ditutup dulu ya. Lina, jangan bikin aku marah lagi. Oke? Pak Arif, grup Wardana sudah kirim kontrak yang sudah ditandatangani. Sekarang tinggal tanda tangan Bapak. Pihak pertama, grup Wardana. Tidak usah buru-buru. Aku pikir-pikir dulu beberapa hari. Percobaanmu tadi pagi ada yang salah. Ayo kita periksa lagi. Katanya kolaborasi antara perusahaan Gu dan Arif batal. Aku tadinya mau membuat wawancara khusus. Sekarang sudah tidak ada harapan. Masak sih? Investasi besar seperti ini tidak ada alasan untuk menolak. Ruang penelitian memang paling menghabiskan uang. Iya. Halo, Sinta. Ada apa, Lina? Katanya kamu dan saudara laki-laki saya ada kolaborasi. Tetapi dia menolak. Iya. Awalnya sudah dibicarakan dengan baik. Tapi Arif mungkin ada pertimbangan sendiri. Oh. Sebenarnya ini hal yang menguntungkan kedua pihak. Kenapa dia menolak kolaborasi? Mungkin karena... Katanya kamu menolak kolaborasi dengan perusahaan Gu. Aku lihat sebelumnya kalian sudah bicara dengan baik. Kenapa kamu tiba-tiba menolak? Cinta bilang. Apakah karena hubungan saya dan Cinta? Kami? Kalian ada hubungan apa? Kamu pulang ke negara? Mungkin tidak terlalu jelas. Energi baru yang perusahaan Gu fokuskan dalam beberapa tahun ini. Dan proyek kamu tepat tumpang tindih. Jika kolaborasi ini tercapai, sebenarnya menguntungkan kalian. Menguntungkan. Untuk perusahaan Gu, aku tadinya berpikir, ternyata mencari aku untuk bisnisnya. Semua ini adalah prestasi perusahaan Gu dalam beberapa tahun ini. Kamu bisa lihat. Aku sudah bilang, Lina, jangan membuat aku marah lagi. Dengan identitas apa kamu bicara dengan aku tentang kolaborasi perusahaan Gu? Aku? Kalau Nyonya Rumah belum bersama, sudah begitu mempertimbangkan untuk dia. Lalu kamu bilang, keluarga Gu yang begitu menjaga wajah. Jika tahu kamu dan saudara laki-laki sendiri ada hubungan, masih mau kamu sebagai menantu? Arif? Aku bilang bukan? Kamu benar-benar double standard. Ketika kita bersama, kamu pernah bahkan sekali seperti ini melakukan untuk aku. Aku sudah sampai di kantornya. Kontrak yang sudah direvisi. Dia seharusnya nggak akan menolak. Kamu datang dengan status apa untuk bicara soal kerjasama dengan Gu Group? Calon Nyonya Rumah? Kamu ngapain? Suara Lina. Kalau tahu kamu main dengan kakaknya, masih mau terima kamu sebagai menantukah? Lina Sutrisno. Maaf, aku nggak bisa terima lamaranmu, Karina. Aku sudah punya orang yang kusuka. Dia... Siapa dia? Ternyata orang itu adalah kamu.
Arif Pratama. Lina, Arif, kamu gila ya? Dia kan adikmu. terus kenapa? Kamu sadar nggak apa yang kamu omongin? Kami kan nggak ada hubungan darah. Arif, jangan egois banget. Kamu pernah mikirin posisinya nggak? Dia bakal dihujat abis-habisan sama orang luar. Terus kamu bisa ngapain nanti? Tetap berdiri di posisi kakak. Lalu cuma jadi penonton. Kamu pikir kamu siapa? Bisa seenaknya mengatur-atur aku. Si pendekar yang ngejar-ngejar selama 10 tahun. Ya. Kamu benar. Saat ini, aku memang sedang mengejarnya. Tapi aku bisa berdiri di hadapannya dengan terang-terangan menemaninya, melindunginya, dan mengejarnya. Menemaninya menghadapi semua hal di masa depan. Kamu bisa? Urusan kami. Nggak perlu kamu ikut campur. Kalian, di mata orang luar, kalian adalah kakak adik. Pertanyaan yang baru kamu tanyakan ke Lina, aku yang jawab untuk dia. Siapapun yang dia pilih, asal aku ingin menikahinya, nggak ada yang bisa menghalangiku, termasuk kamu. Bahkan kalau dia nggak mau, aku akan menunggu sampai dia mau. Aku cuma nggak bisa mendapatkan cintanya, tapi kamu kan mantannya. Kalau soal peluang, aku jauh lebih besar darimu. Iya kan? Kakak ipar. Pergi. Oh iya. Reef. Baik sebagai kakak atau sebagai mantan. Kamu nggak memenuhi syarat. Pergi. Pak Arif, lain kali rapat seperti ini, jangan suruh aku datang lagi dong. Lagi pula aku juga nggak ngerti. Kamu investor kami. Rapat hasil penelitian per kuartal ini, seharusnya kamu hadir. Memang Pak Arif yang paling baik hati. Ingat dulu, banyak perusahaan yang mau danai proyekmu. Tapi kamu nggak terima. Untung saja, kita ini sekutu. Baru perusahaan Mayasari bisa dapat keuntungan sebesar ini. Akhir-akhir ini hubunganmu sama Lina ada kemajuan nggak? Dengar-dengar, si Cinta Pratama dari keluargaku sama Lina kamu. Sering dekat-dekat. Urusannya dia nggak ada hubungannya sama aku. Jadi, ini alasanmu nolak kerjasama dengan perusahaanku? Tapi nggak juga ya. Kamu kan bukan tipe orang yang campur aduk urusan pribadi dan kerja. Ya. Bahkan kamu aja tahu. Syarat yang diajukan perusahaan Gu memang sangat menguntungkan. Tapi mereka mau beli putus sekaligus. Ini menyimpang dari tujuan penelitianku. Oh, baik, Bu Lina. Kira-kira setengah jam lagi aku sampai di perusahaanmu. Nggak ribet. Kamu mau ngantar dokumen ke Lina Sutrisno? Ada apa, Kak Maya? Bu Lina, dokumenmu. Terima kasih. Sebenarnya kamu bisa pesan kurir kilat. Nggak apa-apa. Lagi pula aku memang harus ke sini. Aku lagi cari perusahaan baru buat kerjasama dengan laboratorium. Jadi, kenapa nolak kerjasama dengan perusahaanku? Sebelumnya memang rencananya kerjasama dengan perusahaan Gu. Syarat yang mereka ajukan juga bagus. Tapi perusahaan Gu mau beli putus sekaligus paten penelitian kami. Ini kan hasil jerih payah Pak Arif selama bertahun-tahun. Ternyata aku salah sangka sama dia. Ibu. Lina, sudah sampai rumah? Baru sampai. Aku dan ayahmu akan pergi keluar kota 2 hari. Kakakmu juga sibuk di lembaga penelitian, tidak akan pulang. Kamu jaga diri baik-baik di rumah ya. Baik. Hanya bisa mencarinya ke lembaga penelitian. Kok kamu pulang? Kamu lapar nggak? Ibu bilang, kamu akan di lembaga penelitian beberapa hari lagi kan? Kok tiba-tiba pulang? Kenapa? Mengganggumu?
Bukan maksudku begitu. Ya, dulu dia paling takut mati lampu. Lina Sutrisno. 9 tahun yang lalu. Lina Sutrisno. Oh, di sini. Sepertinya karena hujan, sampai listriknya trip. Aku lihat dulu. Jangan pergi. Baik, aku tidak pergi. Jangan takut. Sepertinya listriknya trip lagi. Aku sudah lama tidak takut gelap. Banyak malam yang kulewati di luar negeri. Sudah lama terbiasa. Orang memang bisa berubah, Lina. Kamu juga begitu, kan? Maaf, aku tidak mencari tahu duduk perkaranya dengan jelas, sampai salah paham padamu. Sudah tidak penting lagi. Lagi pula ini bukan pertama kalinya. Pertunangan. Ya. Sepertinya kamu dan Lina cocok ya. Cepat sekali bisa diputuskan. Berkat bantuan ibu. Ini semua adalah jodoh kalian berdua. Ada satu hal lagi. Saya harap ibu bisa mengizinkan. Nanti kita semua sudah jadi satu keluarga. Langsung saja. Saya ingin memberi Lina kejutan. Jadi soal pertunangan ini, harap ibu jangan beritahu dia dulu. Dan saya harap setelah bertunangan, kita pindah keluar. Supaya saya punya lebih banyak waktu merawatnya. Urusan anak muda seperti kalian, putuskan sendiri. Saya tidak ikut campur. Lina, maaf. Saya tidak bisa menunggu lagi. Yang penting kamu keluar dari rumah ini. Yang penting kalian tidak tinggal bersama. Itu semua hanya hayalanmu. Saya tidak akan ikut jalan-jalan dengan kalian. Anak saya sebentar lagi akan bertunangan. Saya harus persiapkan. Pertunangan? Siapa? Tentu saja, Lina. Tadi pagi, Cinta baru saja datang bicara dengan saya. Dia setuju? Pasti setuju dong. Kalau tidak, Cinta masa mau ajak saya bicara? Ternyata yang menunggu di tempat hanya saya sendiri. Tujuh tahun yang lalu, kegiatan klub sudah selesai. Ya. Kak, jangan seperti ini. Ada orang. Tuan muda? Budi Pratama menyuruhmu menemuinya di ruang baca. Nanti jangan kunci pintunya. Aku akan mencarimu. Lina Sutrisno. Seperti apa sebenarnya hatimu? Park. Halo. Halo. Pria ini minum terlalu banyak di bar kami. Kalau kamu tidak keberatan, bisakah kamu datang menjemputnya? Baik. Tolong beritahu alamatnya. Aku segera datang. Lina Sutrisno, kamu perempuan jahat. Kamu tidak boleh menikah dengannya.
Apa yang kamu katakan? Dengan siapa aku harus menikah? Jangan menikah dengan cinta pertama. Tetaplah di sisiku. Lina. Cinta pertama. Sungguh konyol. Demi seorang anak angkat dari keluarga Pratama, kamu berani-beraninya melamar tanpa izinku. Aku tidak setuju. Aku hanya memberitahumu, bukan meminta persetujuanmu. Jangan lupa, sekarang CEO grup Gu adalah aku, Bapak. Lebih baik Bapak fokus sembuh saja. Keluarga Gu, kamu rebut dariku. Dulu seharusnya aku tidak membawamu pulang. Anak durhaka! Batalkan rapat besok. Cinta, matilah! Cinta, kembalikan perusahaan itu padaku. Kalau bukan karena kamu bersekongkol dengan orang-orang tua di perusahaan itu, kamu bahkan tidak akan bisa masuk ke grup Gu. Siapa suruh kamu cuma sampah tak berguna? Kamu! Dulu kalau bukan kamu yang mengusirku ke luar negeri, membuatku jauh dari Lina selama bertahun-tahun, mungkin dia sudah di sampingku sejak lama. Kamu! Pertunangan ini sebenarnya bagaimana? Cinta harus menjelaskannya dengan jelas. Seseorang. Bawa dia ke luar negeri. Suruh orang mengawasinya. Baik, Cinta. Sejak hari pertama kamu masuk ke rumah ini, aku sudah tahu kamu ini orang gila. Tidak ada yang akan menyukaimu. Gila. Lina, kamu takut padaku? Masa takut? Aku takut luka di tanganmu. Kalau tidak diobati, kamu bisa pingsan. Satu menit saja. Izinkan. Aku peluk kamu sebentar, boleh? Baru saja, kamu takut kan? Masih baik-baik. Oh ya, aku datang hari ini ingin bertanya. Bagaimana dengan rencana pertunangan? Tidak baik kalau kita mempererat hubungan lebih awal. Tidak baik. Aku tidak punya perasaan untuk kamu. Nikah dulu, lalu jatuh cinta sekarang. Sangat populer. Kita bertunangan lebih awal, lalu membangun perasaan. Atau nikah palsu. Semua boleh. Cinta, antara kita tidak ada alasan dan tidak perlu melakukan ini. Singkatnya, hal pertunangan. Aku harap kamu jelaskan jelas kepada ibu saya. Bukan apa-apa. Kenapa sih? Kok tiba-tiba mau nikah? Kamu malah sama sekali nggak khawatir. Gimana kalau beneran tunangan? Kalau itu yang dia inginkan, aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Salah paham sama dia aja belum beresin. Udah mau nyerah. Ini bukan gaya kamu. Kalau nggak ada urusan lain, kamu pergi dulu. Aku masih ada kerjaan.
Arif, orang yang sok-sokan tidak akan dapat cinta. Kalau kamu beneran mau tahu isi hatinya yang sebenarnya, aku bantu kamu. Hai. Aku tiba-tiba kirim pesan ke kamu. Bikin kaget ya? Enggak. Kamu tiba-tiba cari aku. Ada apa ya? Enggak ada apa-apa. Cuma mau ajak kamu minum-minum. Gimana kalau kita main game? Mulut botolnya nunjuk ke siapa? Harus kasih tahu satu rahasia kecil. Sepertinya harus aku duluan. Sayang, sini, ibu. Sayang, baik ya. Sapa? Halo tante, ini anakku. Umurnya 7 tahun. Dia bukan anak Arif. Hamil di luar nikah. Kamu mau bikin aku mati marah? Baru puas? Ini anak yang kamu besarkan dengan baik. Menurutku, dia dimanja berlebihan olehmu. Kita cuma punya dia satu anak. Kalau bukan dia, siapa lagi yang aku manja? Maya, lebih baik kamu dengarkan kata ayah. Gugurkan saja bayi di kandunganmu ini. Aku tidak akan menggugurkan bayiku. Ayahnya sudah tiada. Aku akan melahirkannya dan membesarkannya. Bangsat! Dengar baik-baik. Di keluarga Sari ini, kami sama sekali tidak mengizinkan skandal seperti ini terjadi. Pelayan utama. Ya, cepat bawa dia ke rumah sakit. Baik. Dia hidup, aku hidup. Kalau kalian tidak bisa menerimanya... Maya, jangan nakut-nakuti ibu. Nak sayang, turunkan. Turunkan. Jangan gegabah. Cepat turunkan. Ayah setuju. Oke? Turunkan. Cepat turunkan. Bodohnya anak ini. Sakit tidak? Pelayan utama. Ya. Cepat, panggil dokter. Baik. Begini. Aku akan menyiapkan sebuah tempat. Kamu boleh melahirkan anak itu, tapi kamu harus setuju untuk bertunangan dengan orang pilihanku. Lalu, studi ke luar negeri. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkanmu bertemu dengannya lagi. Setuju tidak? Jadi, orang yang dipilih ayahmu adalah kakakku. Ya. Waktu itu bisnis keluarga Arif mengalami pukulan berat. Hampir bangkrut. Ayahku, setelah menyelidiki dari berbagai sisi, sangat mengakui kemampuan Arif Pratama. Hal-hal selanjutnya, kamu juga sudah tahu. Ternyata kejadian waktu itu seperti itu. Sepertinya sekarang giliranmu bercerita. Ceritakanlah. Dulu, kenapa kamu putus dengannya? Arif, Mama menyuruhku mengantarkan buah untukmu. Masih panggil aku kakak? Kalau begitu, harus panggil apa? Coba pikir. Arif Pratama. Arif. Sayang. Suamiku. Ulangi lagi. Aku tidak dengar jelas. Suamiku. Saat itu, kami sedang tenggelam dalam manisnya cinta. Tanpa kami sadari, rantai pendanaan perusahaan
sudah lama bermasalah. Pesanan kali ini ada masalah. Uang pelunasannya tidak bisa diterima. Kalau tidak ada dana masuk lagi, perusahaan Pratama benar-benar tamat. Bagaimana dengan bank? Di situasi seperti sekarang ini, tidak ada satupun bank yang mau memberi pinjaman kepada kita. Sekarang, satu-satunya yang mau menolong kita hanya keluarga Sari. Tapi mereka punya satu syarat, menikah dengan keluarga Sari. Ini juga berhubungan dengan apakah kamu bisa belajar di ruang penelitian luar negeri dengan lancar. Kalau tidak bisa pergi, penelitianmu selama bertahun-tahun ini sangat mungkin akan sia-sia. Kamu pikirkan baik-baik. Jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Ayah akan cari cara lain. Setelah hari itu, bukan Pak Wang, Arif Pratama jadi sangat sibuk. Kan kita sudah sepakat dari awal. Aku jarang bisa melihatnya. Bagaimana Anda bisa mengubah keputusan begitu mudah? Kondisi keluarga Pratama. Anda tahu, kami sangat bergantung pada uang ini. Tolong! Hello? Pak Wang. Pak Wang? Wang! Pak Budi. Pak Budi. Ibu, pasti ayah akan baik-baik saja. Lina? Dorina? Katanya, keluarga Pratama akan menikahi keluarga Sari. Dari siapa kamu tahu? Semua orang bilang begitu. Baru saja aku lihat Kak Arif dan Maya Sari makan bersama. Restoran mana? Sekarang satu-satunya yang mau membantu kami hanya keluarga Sari. Menikahi keluarga Sari. Penelitianmu selama bertahun-tahun sangat mungkin akan sia-sia. Lina? Ayo, kita putus. Itu adalah satu-satunya pilihan saya saat itu. Yang bisa saya lakukan. Pilihanmu adalah meninggalkan saya. Kamu bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk menjelaskan. Langsung menghukum saya. 7 tahun sebelumnya. Seperti yang saya tahu, sepertinya Maya Sari tidak ingin menikah karena perjanjian. Saya sudah punya orang yang saya sukai. Kenapa kamu tidak menolak? Saya tidak punya pilihan lain. Ada alasan yang membuat saya harus menikah karena perjanjian. Saya juga punya orang yang saya sukai. Dan juga ada alasan yang membuat saya harus menikah karena perjanjian. Kalau begitu, karena kita sama-sama membutuhkan satu sama lain, lebih baik kita berpura-pura saja. Bekerja sama untuk hasil yang baik. Berpura-pura apa? Menikah karena perjanjian tapi palsu. Saya membantu Maya Sari mendapatkan apa yang dia inginkan. Keluarga Sari membantu keluarga Pratama melewati masa sulit. Lalu kita membatalkan kontraknya. Kalau begitu, kamu akan ikut saya ke luar negeri. Lalu orang yang kamu sukai itu bagaimana?
Saya tidak akan meninggalkan dia sendirian di sini. Saya akan mengajak dia ikut bersama. Maya, sorry. Bagaimana menurutmu dengan usulan ini? Kalau sudah begini, berpura-pura harus sampai habis. Saat itu saya memikirkan banyak cara. Tapi tidak pernah berpikir untuk meninggalkan kamu. Tapi saya tidak menyangka. Kamu yang pertama meninggalkan saya. Tidak. Setelahnya, saya menyesal. Saya bahkan mencari kamu ke luar negeri. Pulang dan masak saja. Makanan orang kulit putih tidak cocok untuk saya. Baiklah. Saya akan mengajak kamu ke suatu tempat. Ini rumahku. Kapan kamu belinya? Dipersiapkan sebelum pulang ke Indonesia. Aku pikir kalau aku tidak menghadapimu, perasaanku akan perlahan-lahan hilang. Tapi begitu melihatmu pertama kali setelah pulang, aku langsung tahu. Semua perjuanganku ini sia-sia belaka. Bisa ceritakan padaku bagaimana kehidupanmu di luar negeri selama ini? Sekolah, eksperimen, nulis laporan. Merindukanmu. Berpikir kapan bisa melupakanmu. Berpikir kapan bisa bertemu lagi. Merindukanmu. Apakah kamu sudah lama melupakan aku dan menyukai orang lain? Aku merindukanmu. Merindukanmu. Tunggu, belum mandi. Baron gone. Sudah bangun? Masak apa yang enak? Tak kusangka, baju ini masih kamu simpan terus. Gimana? Dibanding dulu. Ada bedanya nggak? 8 tahun lalu. Hujan di luar deras sekali. Kamu nggak perlu repot-repot datang. Badanmu basah kuyup. Arif, ini kayaknya agak pendek ya. Masa sih? Aku... Celana. Celananya ada di samping. Jadi, waktu itu, kamu sudah mulai berniat jahat padaku. Mungkin lebih awal lagi. Lebih awal? Kalau gitu, aku selama ini cuma menganggapmu sebagai kakak. Kakak. Aku nggak tahu kapan mulai suka sama Arif Pratama. Mungkin di banyak sekali momen yang kukira aku sendirian, dia selalu ada di sana.
Kamu orang yang pintar. Hubungan saya dengan Lina Sutrisno juga sudah kamu lihat. Sedangkan pertunangan kalian. Saya tidak akan membatalkan pertunangan ini. Lina Sutrisno hanya milik saya. Tuan Sinta. Sandiwara satu pihak. Kamu belum puas berakting? Itu masih kalah dengan kamu yang mengail di dua air. Sambil bertunangan dengan putri keluarga Lin. Sambil menggoda adik perempuan sendiri. Katanya ruang penelitian kalian. Belakangan sedang mencari investasi perusahaan baru. Kalau sampai mereka tahu moralmu buruk, menggoda adik perempuan sendiri. Kamu tahu apa konsekuensinya? Tuan Sinta. Bisa dicoba. Demi Lina Sutrisno, saya bisa mengorbankan segalanya. Sedangkan kamu, bahkan bekerja sama dengan keluarga cinta. Menyerahkan hasil penelitian saja tidak bisa. Apa hakmu untuk bersamanya? Ini antara saya dan Lina Sutrisno. Masalah antara kami. Cinta. Baik 7 tahun lalu maupun sekarang. Kamu tidak pernah ada dalam pilihan. Ada perlu apa, Bapak Cinta? Cinta Pratama, apa yang kamu mau? Maya, sorry. Tidak perlu khawatir. Yang saya mau sederhana. Kamu hanya perlu melanjutkan hubungan dengan Arif Pratama. Rahasia kamu tentu tidak akan dibuka. Jika saya menolak? Pilihan ada di tangan kamu. Maya Sari adalah orang dewasa. Bisa menahan gosip dari luar. Tetapi, anak kamu hanya 7 tahun. Cinta Pratama, kamu terlalu keji. Kamu bahkan menargetkan seorang anak. Maya Sari, kenapa harus begitu emosi? Kita semua sama. Untuk mendapatkan orang yang dicintai, mengorbankan segalanya. Bukankah itu normal? Aku tidak sekeji seperti kamu. Even jika saya membantu kamu menahan Arif Pratama, bagaimana lagi? Lina Sutrisno tidak mencintai kamu. Dia tidak akan menerima kamu. Aku mencintainya sudah cukup. Benar-benar gila. Maya Sari, lakukan pekerjaan kamu sendiri saja. Yang lain tidak perlu kamu khawatirkan. Kamu dan Lina Sutrisno sudah baikan. Terima kasih untuk hari itu dan juga konferensi hari ini. Aku juga ingin mencari waktu. Membuka pembatalan pernikahan. Jika tidak fair untuk Lina Sutrisno. Studio kamu, bagaimana? Aku dengar Cinta Pratama menyebarkan kata di dalam negeri. Sekarang tidak ada perusahaan yang berani investasi untuk kamu. Kita adalah sekutu. Jika kamu ada kebutuhan bantuan, Tidak perlu. Kamu adalah sekutu yang sangat kompeten. Sudah membantu aku banyak. Direktur Maya, Guru Arif, semua sudah siap. Hal antara aku dan Cinta Pratama, aku akan menyelesaikan. Ayo, pergi. Halo semua, aku adalah Maya Sari. Hari ini mengumpulkan semua di sini adalah ingin berbagi dengan semua, berbagi sebuah kabar baik. Aku dan Arif bertunangan selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun bersama. Juga membuat kita mengakui satu sama lain sebagai sekutu terbaik. Jadi, kita memutuskan untuk menetapkan. Pada saat itu, menentukan tanggal pernikahan, kemudian berbagi dengan semua. Di mana acara pernikahannya? Setelah menikah, apakah kedua keluarga akan bekerja sama? Kapan tanggal pernikahannya? Kamu sudah lihat sendiri, Lina. Inilah wajah asli Arif Pratama. Dia menggantungmu.
sambil menikahi putri keluarga Lin. Perasaannya padamu tidak tulus. Aku tidak percaya. Aku akan tanya dia. Sinta, kamu mau apa? Lepaskan aku! Lina, kamu melihat dengan mata kepala sendiri. Mendengar dengan telinga sendiri, kan? Kamu sadar dong? Bukan begitu. Arif sudah cerita semuanya padaku. Dia melakukan ini. Pasti ada alasannya. Aku rasa... Kalau aku? Kapan kamu bisa melihatku? Dia itu penipu tulen. Kenapa kamu begitu percaya padanya? Sinta. Tenang dong. Arif bukan orang seperti itu. Aku percaya pada Arif. Aku tidak mau mendengar namanya keluar dari mulutmu. Maaf. Lina, maaf. 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 Maaf, Arif. Aku yang menipumu. Kalau aku tidak bilang konferensi pers ini untuk membatalkan pertunangan, kamu pasti tidak akan datang. Dia mengancamku dengan anak itu. Kali ini, anggap saja aku berhutang padamu. Mengerti. Dengan cara apapun, cari dan bawa Reno Wardana kembali. Lina? Kamu kenapa di sini? Kamu kenapa? Sinta, kamu yang memulai. Reno Wardana, kenapa kamu di sini? Sudah datang. Silahkan duduk. Mari kita lihat pertunjukan yang bagus. Ada apa? Bagaimana bisa saham perusahaan turun drastis? Perselisihan antara kamu dan saudaramu. Kami tidak peduli. Jangan sampai mengganggu uang kami. Betul. Tidak boleh merugikan kepentingan semua orang. Betul. Ada apa? Menurut laporan kami, menurut tanggapan pihak resmi, Presiden grupku yang sekarang ternyata anak haram. Ibu kandungnya adalah penyanyi di bar. Yang bisa membawa kamu sampai hari ini. Masih karena aku terlalu baik kepada kamu. Saya menyarankan para direksi untuk berpikir matang. Apakah grupku harus diberikan kepada orang seperti ini? Itu masih lebih baik daripada kamu yang sampah. Siapa yang kamu bilang sampah? Masalah saham turun akan saya tangani. Ikut sampah ini. Atau ikut saya. Silakan pilih sendiri. Tak disangka guru Arif seperti ini. Masih menggunakan cara yang begitu kotor. Tak sebanding dengan Presiden Gu terus menarik orang yang tidak terkait. Aku tidak akan menyerah pada Lina. Apa yang kamu mau lakukan? Aku akan ikut sampai akhir. Ada satu hal yang ingin saya katakan kepada kalian. anak ini kenapa begitu serius? Katakan langsung. Janji pernikahan dengan keluarga Lin sudah saya batalkan. Apa? Ini ada apa sebenarnya? Hubungan dengan Maya bukannya selalu baik? Aku dan Maya Sari setuju untuk pertunangan. Untuk kepentingan masing-masing. Aku sudah ada orang yang aku suka. Dan orang ini kalian juga kenal. Yaitu Lina. Tidak boleh. Tidak boleh. Siapa saja boleh. Tenang. Dia tidak boleh. Tidak boleh. Jangan. Anak durhaka. Begini caramu membalas kebaikan kami, ya? Bapak. Jangan panggil aku.
Lina bukan saudara saya. Aku tidak menyangka kalian akan langsung setuju. Jaga ibu baik-baik. Kami pergi duluan. Kamu? Tidak apa-apa. Bapak dan Ibu. Tenang saja. Aku akan urus. Arif, kenapa kamu sendiri? Adikmu mana? Kenapa dia tidak ikut kamu pulang? Lina? Lina? Ibumu baru saja minum obat. Papa, sudah bertahun-tahun. Kalau bukan karena kamu selalu membiarkan, penyakit ibu pasti sudah sembuh. Apa yang kamu katakan? Dulu, saat kalian baru mengambil Lina, aku sudah tahu. 10 tahun lalu, kalau cinta kita masih ada, dia akan sama besar dengan Lina. Kasus cinta itu kecelakaan. Jangan terus menyalahkan diri sendiri. Kalau dia bisa datang ke keluarga kita, itu berarti dia punya hubungan dengan kita. Nanti dia adalah cinta. Lina Sutrisno, bagi ibumu, dia adalah cinta. Adikmu. Kami tidak akan pernah setuju. Kalian bersama. Aku tidak pernah menganggapnya sebagai saudara saya. Kami tidak mungkin berpisah. 7 tahun lalu, aku sudah salah sekali. Sekarang aku tidak akan melepaskannya lagi. Arif, kamu gila? Bagaimana kamu bisa bersama adikmu? Ibu, sedarlah. Adik sudah meninggal 20 tahun lalu. Omong kosong. Lina kita cinta. Dia tidak mati. Dia tidak mati. Ibu, Fang. Sejak Lina tinggal bersama kami, ibu sudah jarang kambuh lagi. Selama bertahun-tahun ini, keluarga kita hidup rukun dan bahagia. Haruskah kau membuat masalah seperti ini? Ayah, sudah 20 tahun. Hambatan ini, ibu pasti akan menghadapinya juga. Kau anak durhaka! Cuma seorang perempuan. Perempuan seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan? Aku hanya mau Lina. Kau. Kami sudah bersama sejak 7 tahun lalu. Kalau bukan karena Lina untuk membalas budi kalian yang telah membesarkannya, dia tega putus denganku. Mana mungkin kami terpisah selama 7 tahun? Diam! Pergi dari sini. Sebelum kau sadar, jangan temui aku dan ibumu. Bapak Budi, maaf membuat Bapak menunggu. Tidak apa-apa. Anak muda sibuk itu hal yang bagus. Bapak datang ke sini untuk... Aku dengar dari Ibu Lina, Anda berniat bertunangan dengan Lina. Tapi Bapak tidak perlu khawatir. Perasaanku pada Lina tulus. Soal pertunangan ini hanya formalitas saja. Aku dan ibumu bukan orang yang kolot. Kalau anak muda sudah memutuskan, kami pasti mendukung. Terima kasih atas restu Bapak. Aku akan segera cari orang untuk tentukan hari baik. Tentukan tanggal pertunangan. Tapi, bagaimana dengan Lina? Tidak usah khawatir. Lina selalu nurut perkataan ibumu dan aku. Dia anak yang baik dan penurut. Aku tahu. Bagus. Baiklah, Lina. Kedepannya, serahkan padamu. Tolong selidiki gerak-gerik Bapak Budi belakangan ini. Kemana saja dia pergi, bertemu dengan siapa saja. Semakin detail, semakin baik. Baik, Pak Gu. Saya segera kerjakan. Oh, ya. Tolong pesankan juga gaun pengantin. Aku akan adakan untuk Lina pernikahan yang megah. Selamat, Pak.
Bagu? Arif Pratama. Bahkan orang tuamu pun berpihak padaku. Lina pasti jadi milikku. Disinilah Bapak Budi Pratama sering terlihat belakangan ini. Sering keluar masuk. Nyonya Murni tiba-tiba sakit parah. Tapi mereka menutupinya dari publik. Aku merasa aneh, lalu menyelidikinya. Ternyata, keluarga Pratama pernah punya seorang anak perempuan. Anak perempuan? Lanjutkan. Cinta Pratama meninggal dunia di usia 6 tahun. Katanya karena kecerobohan Nyonya Murni yang menyebabkan kecelakaan. 20 tahun yang lalu. Mama, polanya jatuh. Proposalnya sudah kubaca. An. Ian. Sejak saat itu, kondisi mental Nyonya Murni selalu bermasalah. Selama bertahun-tahun, penyakitnya kambuh-kambuhan, tidak pernah membaik. Sampai akhirnya, Nona Lina dirawat oleh ayahnya di keluarga mereka. Baru setelah itu, kondisi Nyonya Murni perlahan-lahan stabil. Beberapa tahun terakhir sudah jarang kambuh. Jadi, inilah alasan sebenarnya Lina diadopsi. Apakah Arif Pratama tahu? Sepertinya tahu. Kata tetangga, sebelum Nyonya Murni dibawa ke rumah sakit. Keluarga mereka pernah bertengkar hebat. Bahkan ada yang melihat Bapak Budi memukul Arif. Pantau terus. Kalau ada perkembangan, hubungi aku kapan saja. Baik, Pak Cinta. Alasan aku mau ketemu kamu hari ini, karena kita sudah kenal bertahun-tahun. Aku masih ingin menjelaskan langsung padamu. Aku dan Arif sudah bersama sejak 7 tahun lalu. Aku tidak suka padamu. Jangan cari aku lagi. Cinta. Arif Pratama selalu membohongimu. Sudah kubilang sebelumnya, kamu tidak mengenal Arif. Kamu benar-benar mengenalnya? Keluarga Pratama punya seorang anak perempuan yang seusia denganmu. Tapi sudah meninggal. Dulu, keluarga Pratama setuju untuk menitipkanmu atas permintaan ayahmu, dan akhirnya mengangkatmu sebagai anak, semata-mata karena untuk mengisi kekosongan setelah kehilangan anak perempuannya. Kasih sayang dan perhatian mereka padamu, semuanya palsu. Mereka tidak benar-benar menyayangimu. Mereka hanya menganggapmu sebagai pengganti anak perempuan mereka, Cinta Pratama. Tidak mungkin. Mama, Papa sangat menyayangiku. Bukan seperti itu. Kalau mereka benar-benar mencintaimu, lalu kenapa Ibu Murni saat mendengar kabar kalian pacaran, langsung kambuh sampai dirawat di rumah sakit? Kamu masih belum mengerti? Mereka semua penipu. Semua yang kamu rasakan itu palsu. Arif, aku harus menemui Arif. Dia sudah tahu dari dulu. Sejak kamu masuk rumah itu, dia sudah tahu. Kamu adalah pengganti yang dicari orang tuanya untuk adik perempuannya. Lina, kalau kamu mau, pergi bersamaku ya. Di sisiku, kamu adalah dirimu sendiri. Bukan pengganti siapapun. Cinta. Terima kasih sudah selalu baik padaku. Aku juga percaya. Kamu Berkata jujur. Tapi aku tetap harus menemui Arif. Aku harus menanyainya sampai jelas. Kenapa? Kenapa dia membohongimu seperti itu? Kamu masih mau mencari? Tidak bisakah kamu melihatku? Aku sudah mencintaimu selama 10 tahun. Apa kekuranganku dibanding dia? Aku lebih mencintaimu darinya. Kenapa kamu tidak pernah melihatku?
Lina, kenapa? Cinta, perasaan tidak bisa dipaksakan. Aku tidak akan memberinya kesempatan lagi untuk menyakitimu. Lina. 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 But Lina, dia keluar siang tadi dan tidak pernah kembali. Mengirim pesan bilang badannya tidak enak dan minta cuti tahunan. Semua pemegang saham grup Cinta sudah diatur. Mereka akan memberi tekanan pada Cinta satu persatu. Sudah memperluas pencarian. Akan segera ada kabar. Cinta mengangkat telepon. Kamu sembunyikan Lina di mana? Apa hakmu lagi mencari Lina? Dia sekarang sudah tahu semua kebenarannya. Tidak akan percaya padamu lagi. Suruh dia bicara telepon. Kalian sudah putus. Hanya aku yang pantas bersama Lina. Lupakan saja. Lokasinya sudah dipastikan. Mereka ada di luar provinsi. Karena topan, semua penerbangan dibatalkan. Kunci mobil. Ini. Lepaskan aku! Lepaskan aku, Cinta! Sudah puas? Gila! Kalau aku tahu kamu orangnya seperti ini, aku bahkan tidak akan berteman denganmu. Lina? Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Jangan sentuh aku. Lina, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Lina, kamu sangat cantik hari ini. Cinta, tolong biarkan aku. Aku tidak suka kamu. Jangan terus membuat kesalahan. Kamu tahu, aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Sekarang akhirnya terwujud. Aku sangat senang, Lina. Kita akan bertemu lagi. Persiapkan ibu. Baik. Baik. Lina. Lina. Apakah kamu mau menikah dengan aku? Pernikahan tanpa tamu. Ada artinya? Cukup dengan kamu. Cinta. Jangan membuat aku membenci kamu. Kalau begitu, benci aku. Lina. Maaf, aku datang terlambat. Sudah tidak apa-apa.
Sudah tidak apa-apa. Hanya kamu bisa menikah dengan aku. Lina, kamu baik-baik saja? Cinta, kamu benar-benar licik. Kamu mengincar adikmu sendiri. Beres apa kau menuduhku licik? Dia milikku. Kalian cuma bisa jadi kakak adik. Keluargamu cuma memanfaatkannya. Hanya aku yang tulus padanya. Kau tak pantas berdiri di hadapannya. Pak, jangan berkelahi lagi. Dia cuma mau memancing emosimu. Ayo pulang. Pulang. Kak, ada apa? Aku takut. Aku takut aku datang terlambat. Aku takut tidak bisa menemukan kamu. Aku takut. Kak, aku baik-baik saja. Saat adikku baru saja meninggal. Ibuku sakit parah. Untuk beberapa waktu. Bahkan tidak bisa mengenali orang di sekitarnya. Tetapi setelah melihat kamu, kondisinya jauh lebih baik. Tetapi keluarga kami selama ini, semua bersikap jujur kepada kamu. Aku tahu. Saat kamu baru datang ke keluarga kami, usiamu masih terlalu kecil. Aku takut memberitahu kamu kebenaran. Kamu tidak akan bisa menerima. Kemudian melihat kamu dan kehidupan kami. Semakin baik. Jadi tidak pernah ada kesempatan lagi untuk memberitahu kamu. Sebenarnya aku tidak begitu lemah seperti yang kamu pikirkan. Tetapi yang paling membuatku sedih adalah hal yang begitu penting ini. Aku ternyata orang yang paling terakhir tahu. Dan bahkan tahu dari orang lain. Maaf, Lina. Nanti tidak akan lagi. Nanti. Tidak masalah. Apa masalah yang kita hadapi? Harus kita tanggung bersama. Reef. Sekarang aku bukan adikmu lagi, tetapi orang yang akan berjalan bersama kamu. Baik. Ibu, aku ingin berbicara dengan dia secara terpisah. Aku akan membuat dia menerima kita. Ya, baik. Kenapa ibu memanggilku ke sini? Tahun mama meninggal, papa tidak bisa menerimanya. Hidupnya jadi berantakan setiap hari. Kadang-kadang, dia sering melamun memandangiku. Lalu dia tidak tahan lagi dan ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Lalu dia menitipkanku ke keluarga Pratama dan pergi sendiri. Sebenarnya aku sama sekali tidak menyalahkannya. Karena melihatnya sedih, aku akan lebih sedih darinya. Jadi, kalau bersembunyi bisa membuatnya merasa lebih baik, meski harus mengabaikanku, aku rasa itu tidak apa-apa. Karena sebagai putrinya, aku berharap dia bisa.
merasa senang dan bahagia. Adik pasti berpikir sama sepertiku. Bu, kematian adik bukan salah ibu. Ibu juga tidak bisa mengalihkan semua rasa penyesalan untuknya padaku. Kalau dia tahu, dia pasti akan sangat sedih. Dia pasti juga ingin mamanya merasa senang dan bahagia. Bukan setiap hari merindukan bayangannya. Dan tidak bisa tidur karena merasa bersalah. Ibu dan kakak bagiku adalah orang yang paling penting. Aku tidak ingin kehilangan siapapun. Ibu tenang saja. Aku akan selalu menjadi Lina. Dan akan selalu mencintaimu. Kita akan selalu menjadi satu keluarga. Lina. Lina Sutrisno. Mau cari Pak Arif? Iya, betul. Jangan panggil Lina Sutrisno. Panggil saja Bu Lina. Pak Arif masih di kantor. Saya antar ibu ke sana. Tidak usah, tidak usah. Saya tahu jalannya. Saya pergi sendiri saja. Oke. Kalau gitu, saya tidak ganggu kalian berdua saja. Kami pergi dulu. Masuk. Datangnya dari kapan? Baru saja. Kenapa tidak panggil saya? Lihat, kamu kerja begitu serius. Saya tidak terganggu. Jemput saya pulang? Iya. Mama lihat kamu kerja begitu sibuk. Takut kamu sampai lupa jalan pulang. Jadi, suruh saya jemput kamu. Maaf ya. Proyek yang sedang dipegang ini lagi penyelesaian, sangat sibuk. Jadi mengabaikanmu. Nanti setelah masa sibuk ini selesai, saya ajak kamu jalan-jalan. Saya tidak menyalahkanmu kok. Kalau gitu, tunggu saya ganti baju dulu. Pulang dulu. Iya. Pak, beli bunga untuk pacar Anda. Dia istri saya. Bunganya, saya beli semuanya. Terima kasih, terima kasih. Ayo pulang. Mama, Papa masih menunggu kita berdua. Orang yang disukai waktu berusia 18 tahun, sekarang ada di sampingku. Menjadi suamiku. Delapan tahun Belakangan kemudian, ini. Wardana menghadapi kontroversi sebelumnya. Ayah, paman itu sekarang mengadakan konferensi Kalau matamu pers kurang awas, khusus. makanlah Paman lebih itu banyak tampan jeruk sekali. untuk tambah vitamin C. Ayah, aku tidak suka makan jeruk. Harus makan. Kalau tidak makan, tidak boleh main keluar. Ayah, mataku awas. Tidak mau makan. Kamu yang makan. Baik, aku makan, aku makan. Halo. Perkenalkan, ini pacar baruku. Ini yang pernah kubicarakan padamu. Profesor Besar Arif Pratama. Ini istrinya, Lina Sutrisno. Halo, aku Amin. Halo. Aku akan ambilkan minuman untuk kalian. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Tak disangka, setelah bertahun-tahun berlalu, akhirnya kamu bisa move on ya. Manusia harus selalu melihat ke depan. Lumayan juga ya. Aku sudah pesan perjalanan ke Maladewa minggu depan. Bukannya kamu selalu ingin pergi ke sana? Baiklah, kalau begitu sekarang boleh dong aku beli baju dari sekarang. Tentu saja.
Lina, kamu kenapa? Masa sih?